Jokowi miris ranking pendidikan dan kesehatan RI masih jauh tertinggal. Uang sebanyak ini hasil dari korupsi bisa semelimpah ini. Lihat ini guys, pemerintah mengeluh kepada kebijakan yang pemerintah buat itu sendiri. Kocak banget kan ya? Bapak Presiden Jokowi miris ranking kesehatan dan pendidikan di Republik Indonesia jauh tertinggal. Nah, Bapak Presiden saja mengeluh, apalagi saya sebagai netizen yang menginginkan sebuah kemajuan dari segi kesehatan dan juga pendidikan. Terus ini saling sama mengeluh ya. Saya sebagai netizen mengeluh, Bapak Presiden sebagai presiden mengeluh. Nah terus ceritanya seperti apa ini Pak jadinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video hari ini yang terviral, yang teraktual, yang mungkin tidak ditayangkan di televisi. Masih bersama Bang Toha Reaction yang akan mereaction berita-berita terviral, teraktual yang update saat hari ini. Atau berita yang lagi hangat-hangatnya. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Nah akhir-akhir ini di negara kita banyak sekali para menteri dan juga bahkan Bapak Presidennya sering mengeluh, sering membandingkan dan juga sering menyalahkan siapa yang salah, entah siapa yang salah duluan, saya juga nggak tahu loh. Jadi serba mumet lah, kira-kira seperti itu ya. Daripada mungkin netizen kebingungan sebenarnya apa sih kok sampai mumet-mumet, ya langsung kita reaction video berikutnya. Jokowi miris ranking pendidikan dan kesehatan RI masih jauh tertinggal. Sumpah ini kritik tajam banget ya dari Pak Jokowi untuk presiden kita Pak Jokowi ya. Jokowi pun mengingatkan infrastruktur sebaik apapun tidak akan berdampak besar pada bangsa dan negara apabila SDM belum mumpuni. Gue sepakat sama kritiknya Pak Jokowi ya. Karena di pemerintahan Pak Jokowi sekarang itu banyak banget proyek-proyek mercusuar, nan megah gitu. Sedangkan dua faktor tadi, kesehatan dan pendidikan kita kurang diperhatikan. Nih, pendidikan, 65 juta orang tidak atau belum sekolah, 30 juta tidak tamat SD, 65 juta tamat SD aja. Terlalu timpang sama yang ada di bawah gua, lulusan dari perguruan tinggi. Kesejahteraan pendidiknya aja nggak diperhatiin gitu. Indonesia tuh gajinya paling kecil, rata-rata terendahnya gitu di antara negara ASEAN yang lain. Kalau ngelihat guru honorer makin sedih Pak. Banyaknya 500 sampai 1 juta. Bahkan masih ada yang di under 500 ribu. Nih, bidang kesehatan. Menilik data Kemenkes September 2023, masih ada 16 dari 34 provinsi yang belum memiliki rumah sakit tipe A. Sama provinsi baru jadi 38. 171 kecamatan belum ada puskesmas. Belum lagi kalau kita ngobrolin kekurangan dokter ya. Akibat distribusi dokter tidak merata. Uang sebanyak ini hasil dari korupsi bisa semelimpah ini. Ya, inilah wujud uang sebanyak 4,8 miliar hasil dari kerja keras korupsinya Muhammad Nasihan. Kasus penyalahgunaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan dan tunjangan hari tua bagi PNS dan tenaga harian lepas pemerintah Kota Batam pada 2018 lalu. Uang tersebut diserahkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam I Ketut Kasnadedi ke pemerintah Kota Batam. Nampak uang dalam pecahan 100 dan 50 ribu yang dibungkus rapi dalam plastik dipamerkan sebagai bentuk transparansi penyerahan aset negara yang dikorupsi. Uang itu terdiri dari hasil sita aset milik koruptor demi pemulihan uang negara. Ini sisa-sisa asetnya masih ada dan masih dalam proses lelang. Bapak Presiden mengeluh ranking kesehatan dan pendidikan yang ada di Republik Indonesia tertinggal jauh. Namun di sisi lain Pak, uang yang harusnya untuk biaya kesehatan, biaya fasilitas kesehatan justru dikorupsi. Uang yang harusnya untuk biaya pendidikan, untuk fasilitas pendidikan ada juga yang dikorupsi. Kemarin saya juga sudah sempat reaction videonya. Solusinya gimana Pak terhadap ulah individu-individu para pejabat yang suka korupsi, yang menghambat kemajuan negara kita. Bagaimana pendidikan di negara kita mau maju Pak, sedangkan
para guru tidak begitu diperhatikan. Sedangkan gaji guru yang ada di negara kita paling sedikit di antara negara Asia Tenggara lainnya. Hal ini perlu menjadi perhatian dan jangan sampai diremehkan. Guru sangat berperan penting untuk mencerdaskan anak bangsa, untuk kemajuan sebuah bangsa. Jadi kita harus hargai jasa guru sebaik mungkin. Jangan sampai meremehkan. Apalagi menggaji guru dengan gaji yang amat sangat sedikit. Hal ini sangat disayangkan. Di sisi lain, biaya pendidikan kadang-kadang juga masih dikorupsi, Pak. Biaya kesehatan juga masih dikorupsi, Pak. Kemudian, Bapak juga sering mengeluh, Indonesia merugi ratusan triliun setiap tahunnya. Orang Indonesia selalu berobat ke negara orang. Namun di sisi lain juga, Pak, pejabat-pejabat kita sering ngomong atau sering memberikan teguran, jangan berobat ke negara orang, berobat di negara sendiri. Lucunya lagi, pejabatnya saja berobat ke negara orang. Padahal membuat aturan jangan sampai berobat di negara orang. Kalau bisa berobat di negara sendiri. Fasilitasnya sama-sama bagus. Kadang-kadang ya seperti itu, sahabat-sahabatku semua. Di negara kita ini lucu-lucu hal yang terjadi kepada menteri kita. Dan juga Bapak Presidennya yang akhir-akhir ini suka mengeluh. Oke, langsung kita reaction video berikutnya. Kira-kira ada hal yang menarik apalagi yang disampaikan oleh netizen terkait berita viral hari ini. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat ya Pak Erick Thohir, mbok yo aja dibanding-banding lah Indonesia karo luar negeri ya toh. Dari sistem pemerintahan, dari program pemerintahan Indonesia dengan luar negeri itu beda jauh, Pak. Bukan hanya sistem pemerintahan aja yang berbeda loh, Pak. Budaya kita dengan budaya negara lain itu sudah beda jauh, jangan disama-samakan gitu loh. Seperti contohnya di Amerika, di Eropa. Umur 17 tahun wajib keluar rumah, cari makan sendiri, cari kontrakan sendiri dan lain-lain. Udah lepas 100% dari orang tua. Dan juga rekrutmen kerja di negara orang itu lebih fleksibel daripada rekrutmen di negara kita sendiri, Pak. Setuju, Mbak. Kalau di Eropa syaratnya itu kapabel di bidangnya selesai, bosnya mau selesai. Lah rekrutmen di Indonesia syaratnya aja minimal umur harus 35 tahun, tinggi badan minimal harus 2 meter, ya toh, harus menguasai ilmu rawa rontek, harus juga berpenampilan menarik minimal koyok bihun kayak, tinggi, ramping, putih. Kalau negara aja nggak bisa loh membuat sistem rekrutmen tenaga kerja Indonesia layaknya negara lain. Lah kok sekarang Menteri BUMN-nya malah banding-banding nih Gen Z negara sendiri dengan Gen Z negara orang. Ya nggak ada dong. Kalau emang mau bandingin minimal sistemnya itu disamakan dengan sistem negara orang. Kalau emang pemerintah pengen rakyatnya kualitasnya itu sama seperti orang luar negeri, harusnya kan dimulai dari pemerintah dulu. Pemerintah memberikan layanan sistem kesempatan yang sama seperti di luar negeri gitu loh. Tapi kan faktanya enggak, pemerintah gagal. Sekelas menghapus syarat yang diskriminatif, sekelas minimal umur lah, tinggi badan, penampilan dan lain-lain. Pemerintah aja gagal menghapus itu gitu loh. Sekarang malah minta hasil yang sama. Hasil dari mana itu? Lagi pula di negara ini yang berbeda jauh itu bukan hanya kualitas Gen Z aja, kualitas BUMN kita juga berbeda jauh dengan kualitas BUMN luar negeri. Kalau di luar negeri yang namanya BUMN jelas memberikan pemasukan untuk APBN. Tapi di negara kita malah APBN yang memberikan suntikan dana untuk BUMN. Aduh, wali dong Pak. Dan jenengan sebagai Menteri BUMN-nya kan harusnya fokus ke situ, ya toh, bukan malah fokus ke Gen Z-nya. Dan seolah menyalahkan Gen Z di negara kita sendiri. Padahal Gen Z kita kayak gini itu juga nggak lepas dari bagaimana peran pemerintah memberikan program dan memberikan fasilitas-fasilitas untuk anak mudanya, ya toh. Pak Erick Thohir bilang
Gen Z di luar negeri mandiri, di Republik Indonesia masih menumpang orang tua. Waduh, gimana sih Pak? Please kasih gue tutor cara pindah generasi gimana. Capek gue jadi Gen Z. Disalahin mulu. Yang bikin kebijakan generasi yang mana, yang disalahin kok Gen Z mulu gitu loh. Erick Thohir bilang Gen Z di Indo itu masih bergantung sama orang tua. Sri Mulyani bilang kita tuh susah beli rumah Gen Z karena kebanyakan beli uang buat ngopi. Belum lagi kita menghadapi HRD yang stereotyping. Capek tahu. Ntar giliran pemerintah bikin kebijakan ngawur, baru bawa-bawa Gen Z sebagai bempernya mereka. IKN itu dibuat demi Gen Z lah, apalagi Cipta Kerja dibuat demi Gen Z lah, Tapera demi Gen Z lah. Kok jadi kita yang jadi bemper kalian? Maksud gue gini loh, kalau ada berita 9-10 juta Gen Z di Indonesia itu menganggur, ya jangan dibuat stereotyping kalau Gen Z-nya yang memang pemalas. Ya kalau 10 juta orang nganggur, ya ini bukan problem individu, ini problem struktural. Gimana sih? Ya misalnya bicara soal pengangguran, ya salah satu cara untuk kemudian naik status kan adalah lewat pendidikan. Tapi gimana Gen Z ini mau memperoleh pendidikan yang layak? Kalau tiap tahun UKT itu semakin mahal, UKT itu semakin naik. Dibilang pula kalau misalnya pendidikan tinggi itu adalah kebutuhan tersier. Ya gimana? Kita mau bersaing sama Vietnam misalnya yang udah duluan maju itu. Dan bukannya fokus bikin pendidikan yang murah dan berkualitas, mereka malah nyuruh kita bayar UKT mahal itu pakai pinjol. Ini kan konyol ya. Terus sistem PPDB dan juga zonasi yang banyak celahnya. Gimana Gen Z ini ingin dapat pendidikan yang layak kalau misalnya pendidikan aja justru penodongan kecurangan. Gen Z nggak bisa beli rumah juga bukan karena kita kebanyakan ngopi. Ya tapi memang karena harga rumah sekarang itu di mana-mana mahal. Kebijakan housing di Indonesia itu belum tepat sasaran. Akhirnya apa? Properti di mana-mana naik dan dimiliki segelintir orang doang loh. Dan artinya apa? Pemerintah itu gagal menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. SDA terus dikeruk-kerukan, krisis iklim makin parah, dan Gen Z yang merasakan saat dewasa, alam Indonesia ini makin rusak dan bumi ini makin panas. Itu Gen Z yang akan ngerasain, bukan mereka. Capek jadi Gen Z ini kan? Tapi Pak Erick Thohir, lagi pula bukan cuma Gen Z yang masih bergantung sama orang tua. Milenial anaknya bos bapak juga masih bergantung sama orang tua. Kalau nggak bisa jadi wapres sama ketum partai itu. Harusnya seorang pejabat apabila di negaranya mengalami sesuatu masalah, harusnya diselesaikan, dicari akar permasalahannya. Kenapa Gen Z bisa menganggur dengan jumlah puluhan juta? Kenapa? Bukan justru membandingkan dengan negara lain. Kalau di luar negara sana, Gen Z itu sudah tidak bergantung kepada orang tua. Gen Z itu sudah bisa mandiri. Memangnya sistem yang ada di negara kita, Pak, apa sama dengan di luar negara sana? Nggak sama kan? Sistem di negara kita itu loh Pak, rumit banget. Apalagi untuk orang yang berpendidikan pas-pasan. Kalau ijazahnya cuma SMA, sulitnya untuk mencari lapangan pekerjaan. Dan juga lowongan pekerjaan di negara kita Pak juga terbatas. Banyak para investor yang tidak mau investasi di negara kita. Karena apa? Tingginya angka korupsi itu juga mempengaruhi Pak. Ini juga tolong diperhatikan. Jangan menyalahkan Gen Z-nya. Enak ya kalau jadi pejabat itu. Kalau ada masalah tinggal menyalahkan Gen Z-nya. Kalau di negara lain nggak ada Gen Z yang nganggur atau bla bla bla. Ini sangat disayangkan loh Pak kalau Bapak sekelas menteri mengucapkan hal seperti itu. Cari solusinya Pak. Bagaimana cara mengatasinya? Dan pentingnya pendidikan Pak. Biar ketika Gen Z lulus sekolah itu langsung bisa mandiri, langsung bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Itu jos gandos atau bagus banget. Bukan membandingkan Gen Z di Indonesia dengan Gen Z yang ada di negara lain. Apa Bapak mau dibanding-bandingkan dengan pejabat yang ada di negara lain? Pastinya nggak mau kan? Nah, itu loh Pak yang saya maksud. Oke teman-teman, kita juga akan mereaction salah satu berita yang viral juga. Statement-statement yang mungkin tidak akan diucapkan oleh menteri di negara lain kecuali menteri yang ada di Konoha.
Oke, video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan. Jangan terbawa perasaan. Oke teman-teman, langsung kita reaksi bersama-sama. Kota Kupang, kota Balikpapan, sungguh indah dan menawan. Katanya pejuang dan pahlawan, dengar tuntutan, nangis sesenggukan. Jalan-jalan ke kota Balikpapan, jangan lupa selfie di bandara sepinggan. Janganlah mengaku pahlawan, jikalau engkau masih suka biduan. Jalan-jalan ke Tanjung Pinang, jangan lupa membeli udang. Janganlah mengaku seorang pejuang, jikalau ternyata engkau seorang, titik, silahkan diisi sendiri. Itulah bunyi pantun Jaksa Penuntut Umum KPK, Mayer Simanjuntak, yang menyinggung mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang menangis sesenggukan saat sidang replay atau pembelaan atas tuntutan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Dan beginilah tangisan SYL dalam persidangan. Kenapa ketika saya menjabat sebagai menteri terhadap saya disangkakan dia melakukan perbuatan korupsi? Apabila saya memang berniat melakukan ini, saya pasti sudah melakukannya sejak dari dulu menjabat di daerah. Dan apabila hal tersebut terjadi dengan rentang waktu karir saya sebagai birokrat yang panjang, saya pasti akan sudah menjadi salah seorang yang sangat punya kekayaan. Cuma saya kalau banjir masih kebanjiran Pak yang di Makassar itu. Saya tinggal di KTM. Cuman hanya ada di Konoha. Sudah jelas-jelas terbukti bersalah, terbukti korupsi, di pengadilan kok bisa-bisanya kalau saya benar-benar ingin melakukan korupsi sudah sejak zaman dahulu. Ini sudah ketahuan tapi kok masih mengelak ya. Harusnya kalau sudah ketahuan ya sudahlah, minta maaf, minimal minta maaf kepada rakyat, minimal. Bukan malah seolah-olah merasa tidak bersalah. Yang ada di pikiran Anda itu apa? Sudah terbukti jelas bersalah, sudah terbukti jelas korupsi, kok bisa-bisanya ini kalau saya memang benar-benar niat ingin korupsi, sudah saya lakukan sejak dulu. Aduh. Nggak apa-apa sahabat-sahabatku semua, untuk para netizen kita maafin saja ya. Untuk para koruptor memang mereka tidak bersalah. Oke, langsung kita reaction video apalagi statement-statement menteri yang ada di negara Konoha. Ini nggak ada di Indonesia, cuman ada di Konoha. Tadi saya salah ucap ya, maaf sahabat-sahabatku semua. Sampai lupa tadi saya, bukan ada di Indonesia. Kalau di Indonesia mah pejabat-pejabatnya baik, amanah, dan berjuang demi untuk kemajuan negaranya. Sip ya, jadi beda jauh dengan di negara Konoha. Oke, kita reaction video selanjutnya. Lihat ini guys, pemerintah mengeluh kepada kebijakan yang pemerintah buat itu sendiri. Kocak banget kan ya. Nih, Luhut, harga tiket pesawat di Indonesia termahal kedua di dunia. Kalian tahu kenapa tiket pesawat di Indonesia itu mahal? Karena duopoli yang hanya didominasi oleh dua maskapai, Lion sama Garuda. Seperti kita tahu, pesawat asing juga pengen masuk ke Indonesia tapi dipersulit syarat kepemilikan saham segala macamnya, sehingganya kayak gitulah. Lalu juga dibikinlah dulu waktu itu zaman Menteri Ignatius Jonan. Beliau membikin tarif batas bawah. Jadi tiket pesawat itu tidak boleh jatuh. Ada tarif batas bawahnya. Seandainya tarif batas bawah itu dihapus, harga tiket yakin murah, bisa 300.000 segala macamnya tuh. Kalian lihat aja naik Lion ke Malaysia itu murah banget, sekitar 360.000-an aku lihat. Tapi kalau kita beda provinsi doang mahalnya, astagfirullah. Wajarlah harga tiket pesawat, ya mereka sendiri yang bikin kan kebijakannya kayak gitu. Cuma biarin aja pesawat maskapai asing masuk, biarkan bersaing. Otomatis gara-gara persaingan yang ketat, harga akan jatuh, nggak kayak gini. Masyarakat diminta untuk liburan dalam negeri. Masalahnya, harga tiket pesawat dalam negeri itu mahal banget. Gue habis ngeliat berita ini langsung survei harga tiket pesawat dari Jakarta ke beberapa kota dan tiket pesawat dari Jakarta ke beberapa negara. Bisa gue bilang gue agak kaget dengan hasilnya. Harga pesawat dari Jakarta ke Makassar dan Jakarta ke Medan itu kurang lebih 1,6. Nah, ini salah satu hal yang bikin gue kaget. Harga tiket pesawat dari Jakarta ke Hong Kong dengan transit di Malaysia itu 1,79. Ya, bisa bilang 1,8 lah. Bedanya cuma 100-200 ribu. Ini gue set nyari tiketnya di tanggal yang sama semua biar fair, adil. Tapi kan transit
bang. Ya kan transitnya di Kuala Lumpur, bukan di kota kecil antah berantah. Transit 4 jam 5 jam di kota besar, menurut gue ya oke-oke aja. Bisa keliling dulu, kulineran, makan nasi kandar, atau lu mau jalan-jalan ke mall. Kalau menurut gue nih ya, harga segitu transit sebentar nggak apa-apa lah. Tapi yang gue lebih kaget, tiket dari Jakarta ke Jogja itu 1 jutaan dan penerbangannya kurang lebih 1 jam. Sedangkan Jakarta ke Malaysia yang penerbangannya 2 jam itu cuma 800.000. Jakarta Labuan Bajo 1,5, Jakarta Bangkok Thailand 1,7, Jakarta Jayapura 4 jutaan, Jakarta Tokyo Jepang 3 jutaan. Gue mulai curiga orang Indonesia ini uangnya banyak-banyak, cuman habis buat ngerantau karena tiket pesawatnya mahal. Nah, semakin bingung kan? Yang buat aturan pemerintah sendiri, tapi pejabatnya kok mengeluh juga. Katanya tiket pesawat yang ada di Indonesia merupakan tiket pesawat yang termahal di dunia. Sedangkan tiket pesawat untuk menuju ke luar negara lebih murah. Bayangkan ya, ke Malaysia, ke Jakarta, itu sangatlah murah. Rp400.000 sudah bisa. Terus kemudian kalau kita mau pergi ke misal kata Surabaya, Kuala Lumpur, itu juga sangat murah. Kenapa saya bilang sangat murah? Karena saya sendiri sudah sering terbang Malaysia, Indonesia. Dan harga tiketnya jarang sekali. Mahal, naik drastis, jarang banget. Bahkan hampir tidak ada. Tapi di sisi lain katanya pemerintah kita disuruh wisata di dalam negeri saja. Tapi kalau tiket pesawatnya mahal banget, ya siapa yang mau, Pak? Lebih baik ya liburan ke negara orang, tiketnya murah. Terus kemudian kalau dibandingkan dengan di negara kita lebih mahal, ya lebih baik ke negara orang, cari pengalaman, lihat suasana negara orang, jadi punya pengalaman yang berbeda. Di negara sendiri tiketnya nggak murah-murah gitu loh Pak. Gini kok mau wisata kita mau maju, tiketnya aja mahal. Dan ternyata Malaysia yang lebih maju pariwisatanya, banyak orang Indonesia yang berwisata ke sana. Di antara salah satu penyebabnya adalah harga tiketnya yang begitu sangat murah untuk menuju ke negara tersebut. Harusnya Indonesia itu bisa mencontoh negara tetangga lainnya. Kita ini sudah tertinggal jauh dari Vietnam loh. Oke, cukup sekian. Semoga video ini juga bisa memberikan hiburan dan informasi buat sahabatku semua. Inilah berita yang teraktual, terviral hari ini. Kita kalah jauh dari negara tetangga Asia Tenggara lainnya. Semoga Indonesia maju dan bisa seperti negara tetangga lainnya. Amin ya robbal alamin.